Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadatul Mila dengan NIM 2258735 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Amira Sirat Namaya dengan NIM 2258710. Perkenalkan, nama saya Tanzila Azhara Nur Karyadi dengan NIM 2258715. Kita dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep evaluasi. Pengertian evaluasi sendiri adalah proses penentuan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Di sini ada evaluasi pendidikan. Itu dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan atau suatu proses penentuan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berhubungan dengan atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Kesimpulannya, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mengetahui kadar pemilikan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, atau maupun afektif. Hakikatnya, evaluasi pendidikan ada dua. 1. Proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. 2. Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Jadi, bisa kita rangkum, untuk penjelasan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan, evaluasi pendidikan adalah penilaian terhadap kinerja pendidik yang telah berjalan guna memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki dalam kinerja pendidikan. Dalam evaluasi pendidikan ada 4 komponen yang saling berkaitan, atau yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes dan non-tes. Artinya, kegiatan evaluasi harus melibatkan ketiga kegiatan lainnya. Di sini, arti dari pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk membandingkan antara alat ukur dan objek ukur serta hasilnya bersifat kuantitatif atau dalam bentuk skor. Arti penilaian adalah proses penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil-hasil ukur dengan standar penilaian tertentu. Dan pengertian evaluasi di sini dalam pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengukur dan menilai beberapa kemampuan siswa dalam pembelajaran seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna untuk membuat keputusan tentang status kemampuan siswa tersebut. Hubungan atau keterikatan evaluasi belajar. 1. Pengukuran dan penilaian juga merupakan dua proses yang berkesinambungan. Kedua, pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor dan dari hasil pengukuran kita dapat melaksanakan penilaian. Yang ketiga, antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu juga, keduanya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama. Yang keempat, evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat keduanya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Perbedaan ruang lingkup evaluasi dan penilaian. Yang pertama, ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Yang kedua, ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi lebih luas dalam pelaksanaannya, mencakup pada semua komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal tetapi juga pihak eksternal. Perbedaan dari segi fungsi, evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau instrumen pengukuran. Yang kedua, pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Keputusan penilaian tak hanya berdasarkan pada hasil pengukuran, tetapi dapat pula berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, segi psikologis. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas atau ketepatan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini yang telah membawa hasil,
sehingga secara psikologis ia memiliki pedoman guna menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya. Yang kedua, segi didaktif. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktif, khususnya evaluasi hasil belajar, akan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Yang ketiga, segi administratif. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara administratif memiliki 3 macam fungsi, yaitu memberikan laporan, memberikan bahan-bahan keterangan atau data, dan memberikan gambaran. Menurut Daryanto, tahun 2010 halaman 16 menyatakan bahwa jika ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka fungsi evaluasi terdapat beberapa hal diantaranya yaitu 1. Evaluasi berfungsi selektif, 2. Evaluasi berfungsi diagnotis, 3. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan, 4. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Dalam kapasitasnya, proses pembelajaran memiliki 3 hal penting, yaitu input, transformasi, dan output. Input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. 2. Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran, yaitu guru, media, dan bahan belajar. 3. Output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi program komprehensif. Informasi evaluasi dapat digunakan untuk kegiatan diantaranya yaitu membantu memutuskan kesesuaian dan keberlangsungan dari tujuan pembelajaran, kegunaan materi pembelajaran. Kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari strategi pembelajaran. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.